Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi tahirin wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka sholatan khamsin in kanat muta'ammidan fajaza'uhum jahannam khalidan fiha. Al-hadis. Wa qala du'a Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma iftah lana min abwabil ilmi wa yassir lana min abwabil ilm wa la tu'assir lana fil laili wan nahar innaka ala kulli syai'in qadir. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khud biyadika la tahilati adrikni, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pertama dan yang paling utama sebelumnya, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah di malam Senin minggu kedua kita bisa berkumpul lagi di mahfalah yang mulia, di tempat yang insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, di acara pengajian rutinan yang insya Allah malam ini kita akan membahas permasalahan fikih yang berkaitan dengan ubudiyah. Dan kita mengambil dari keterangan ataupun kitab takrib yang insya Allah dan mudah-mudahan kami di sini atas nama pribadi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan petunjuk jalan yang benar, dan jikalaupun ada kesalahan itu dari diri pribadi yang tidak lepas dari nafsa ataupun luput dan salah seorang manusia. Untuk selanjutnya rahmat dan salam dihaturkan kepada yang mulia Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tak lupa kita sebagai umatnya yang insya Allah dan mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang setia selalu menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Amin. Yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan Ketua Majelis Masjid Al-Badriyah ya, Asyadiyah Badriyah. Ustaz itu jarang ngapalin masjid sih. Di sini yang saya cintai dan Allah muliakan ahinal kiram wa kiram, yang Ustaz Ilham beserta jajarannya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan mereka semua menjadi pondasi dan sekaligus pensyiar agama Allah, yaitu agama Islam, dan istiqomah di dalam melaksanakan ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala.
sepuh, penesepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Malam ini kita langsung saja pengajian yang tertunda kemarin. Kalau tidak salah ini pengajian yang kedua ya, ketiga, Pak. Yang keberapa? Ketiga Ustadz. Masa sih? Oh ketiga, ya udah. Yang kemarin kita bahas sama-sama. Sebelum melaksanakan ibadah, kita harus mengetahui dan menguasai dalam hal ini yang disebut dengan toharoh, itu judulnya toharoh. Katanya suruh ditulis, sebenarnya nggak mau juga Ustadz, cuman hanya ngikuti aturan saja. Kita biarin aksara goreng oke. Kamu toharoti. Kok goyang sih? Jadi di sini penjelasan yang pertama kemarin yang tertunda. Kitabu Ahkamut Taharatu. Ini bab menjelaskan tata cara hukum bersuci. Kebetulan Ustaz bawa nih rujukannya. Alhamdulillah. Untung. Biasanya nggak bawa. Wal kitabu lugotun masdarun bimakna dhamma. Arti kitab menurut istilah itu disebutnya kalimat masdar bimakna kumpul. Ilmu ke santri mah. Wal jam'u tegese kumpul. Itu kitab itu satu kumpulan keterangan yang dikumpulkan. Disebutnya kitab, bisa juga di sini bab ataupun judul. Wa istilahan lan kitab munggu istilah iku ismun li jinsin, nama jenis minal ahkami saking pira-pira hukum yang disebut kitab itu menurut istilah nama jenis tina beberapa hukum dikumpulkan. Amal babu anapun lapad babu kosimun yaitu linau mimadahola tahta dalikal jinsi. Langsung saja kita ke tema lah, karena ini mah hanya bagian musonif menjelaskan asal usul kalimah. Artinya menjelaskan kitab itu harus menguasai ilmu nahu supaya jangan ngaco maknanya nanti. Jangan sampai isim zaman disebut isim makan, jangan sampai isim makan disebut isim maf'ul. Isim maf'ul masih mending dengan isim fa'il, masih dekat, walaupun tidak benar gitu. Kemarin kita telah jelaskan bahwasannya toharoh, langsung saja ya, secara etimologi, secara istilah adalah kebersihan. Sedangkan secara syara ataupun secara terminologi, bahasa kerennya, secara syar'i melakukan, di situ sebutnya apa? Matustabahu. Bihi as-salatu ay min wudu'in wa guslin wa tayamumin.
Toharo nih. Mayus tabahu. Bahwa Bismillah jangan ulama kang tara nulis gitu teh kasep. Baru dah geus tara ngarilu ongko. Matus tabahu kok salah. Supaya jelas cenah. Ditulis ke dihafalkeun nya naon si toharoh teh. Matusta kunahannya lila teranulis kasep benar wa ijalatin nazi wa ijalatin najasati tustabahu bihi as-salatu ay min wudu'in bagus. Wa tayammumin wa ijalati najasati. Kita lihat. Toharo itu sesuatu amalan ataupun perbuatan di sini. Tustabahu yang memperbolehkan, yang membolehkan. Bihi dengan toharo. As-sholatu semacam sholat. Jadi toharoh itu sesuatu amalan untuk supaya bisa dibolehkan. Di situ dianjurkan ataupun emang dikudukan di saat kita mau melakukan sholat. Seperti apa toharoh di sini? Ulama banyak nafsirkeun arti toharoh. Yang pertama wudu'in, yang kedua ghuslun, mandi adus, yang ketiga tayamum, yang keempat ijalatin najasati. Ada juga yang mengatakan di sini barisannya dalam kitab yang lain istinja ataupun bersuci pakai batu. Cuman istinja masuknya ke sini. Yang dimaksud dengan wudu, nah ini kita kembali ke wudu. Wudu itu ada beberapa hal yang wajib dibasuh. Seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran,
Yang pertama, tagsilu wujuhakum. Itu jangan kumaha wujuhakum teh kayaknya. Itu lain. Lain sing salah akang dia tarah nulis serius. Geus hampir pokok. Wa ru'usakum. Wa idikum wa ru'usakumnya. Wa ru'usakum wa idikum wa aidikum wa ru'usakum. Ya kan? Wa aidikum. Awas anu pentingnya lah. Perhatikan. Wa ru'usakum wa arjulakum wa arjulakum ma'a ka'bain. Wa idakum ma'a mirfaqain. Penting lah kartik wakang kos dokter. Maksudnya kenapa kita wudhu ditekankan ini? Supaya karena ada di dalam syarat-syarat sahwudu itu harus mengetahui mana yang wajib, mana yang sunnah. Jangan sampai melakukan yang sunnah tapi wajib kita tidak dilakukan. Dan jangan pula punya i'tikad dalam hati bahwa sunnah itu disebut wajib. Itu batal, enggak sah wudunya. Jadi penting ini. Yang pertama, anggota yang wajib dibasuh di dalam wudu itu wajah ataupun muka. Kita harus mengetahui batasan muka sampai di mana. Nih, batasan muka ya, lihat. Awas jangan sampai kita ngaji beberapa kali, bahkan kita ikut nggak tahu secara jelas muka. Di sini dijelasin, terus langsung aja kita ya praktek aja. Minabati sari di sini artinya satu rambut batasannya sini. Nih, ke sini, belakang telinga, ilah hayatin di sini sampai ke sini nih. Nih ke sini nih. Awas yang berjanggut harus benar-benar yakin. Kenapa? Yang berjanggut itu pahalanya besar. Sampai dia nggak bisa diri kan saking malaikat pada gantung di sini. Cuma canda Pak Dedi suka dicatat yang gituan. Maksudnya sunnah dalam janggut itu karena amalan di situ sangat besar. Tetapi di dalam melaksanakan wudu harus benar-benar tembus itu si air ke kulit. Ya. Harus tembus ke kulit. Karena itu masuk daripada wajah. Di situ pun bukan membasuh janggut, bukan. Berhubung janggut ada di areal muka, ya mau tidak mau harus ke basuh atau secara merata air ke sini maksud. Secara praktek, Ustadz ijazah dari guru ada beberapa cara. Tetapi yang masyhur dan para ulama termasuk guru-guru Ustadz di beberapa pesantren begini caranya nih. Itu pun tidak ada patokan di dalam membasuh muka. Mau ke sini silakan, mau ke sini. Yang lebih utama Abdul katanya ke sini. Supaya air yang dari atas ke sini lucur kalaupun tidak kita ratain. Dan di situ niat secara lafzi min awali juz'in minal wajhi. Dimulai kita pertama basuh muka, di situ secara lafzi kita doa nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asgori li istibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Secara lengkapnya tuh istibahah. Tetapi nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asgori fardhu lillahi ta'ala udah cukup segitu juga. Itu jangan lepas di tangan. Jangan lepas sebelum kita beres baca atau niat yang tadi secara lafaz. Karena niat secara fikih itu bukan itu secara lafaz. Dan jangan punya anggapan yang dimaksud fardhu wudu yang pertama niat itu bukan. Karena secara fikih niat itu qasdu syai'un muqtaronan bi fihi wa mahalha bi qalbi. Nah itu artinya. Awas.
Itu tuh. Di awal wujud ini tuh kita waktu buat begitu, jangan sampai terlepas itu tangan. Itu secara sanad najil termasuk daripada tingkah guru ustadz di saat ustadz lihat. Ya, itu ada beberapa keutamaan di saat kita punya guru. Belajar itu emang harus punya guru. Jadi kita pun berpatokan dari cara guru, dan ustadz itu beberapa pesantren seperti itu. Bukan menyalahkan yang lain, bukan. Cuman kita suka ingin yang namanya dicintai itu bukan hanya menyebut nama, melakukan apa yang dia dilakukan. Itu cinta sebenarnya. Jadi satu. Wa aidikum, nah kita menjelaskan wudu secara tahar. Wa aidikum al-mirfaqaini itu begini. Langsung itu adalah apa? Tak. Minal marafiqin ya. Ilal, bukan ma'al, bukan. Ilal di mana intiha. Nah, itu kaset. Bukan ilahnya. Tuh kan, tadi betul cenah bak goreng. Itu lain. Ajun. Wa idikum ilal mirfaqaini itu apakah di mana Ustaz guru pun menekankan tidak perlu, tetapi kalau kembali kepada kata ataupun penyuluhan di sini cara fikih dari sini. Nih, Ustaz kasih, dan ini pun betul Ustaz lihat. Begini nih air yang bagus, Ustaz. Setiap air yang jatuh ke sana, Allah ciptakan malaikat. Yastaghfiruna lahu. Allah akan memohon ampun kepada orang yang melakukan wudu tadi. Itu ada kelebihan dan tidak ada sih. Itu seperti hayat ataupun kaifiat yang dijelaskan dalam fikih seperti itu, tidak. Cuman disinilah kelebihan orang ataupun sesuatu amalan yang langsung dari orang yang kita berguru, bukan dari kitab dari apa gitu, bukan dari YouTube atau dari manapun. Seperti ini nih, lihat. Kalau mau 3 kali itu kan wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga wenang. Hati-hati melakukan wudu, jangan sampai jadi fitnah. Artinya orang yang berilmu itu harus tahu diri, harus ambil kesempatan yang mana sempit, sempat tidak ada lagi kesempatan. Contoh kita wudu di saat kita takut ketinggalan berjamaah. Buat apa kita membasuh yang kedua kan hukumnya sunnah sementara kita meninggalkan fardu kifayah? Nah, guru sampai menyatakan begitu. Itu yang dimaksud, kamu tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Jadi cukup kita 1 kali saja. Yang kedua, jika terjadi kekeringan air, itu air kan kurang, mentang-mentang wudhu seenaknya, kemana baik. Itu bisa jadi maksud di dalam nanti ke sana disusul ada sesuatu air yang diharamkan untuk dipakai seperti itu. Di samping ma'un gosban dalam artinya air gasab gak boleh ataupun haram dipakai buat bersuci. Nah itu tadi memudahkan sesuatu hal itu perbuatan setan. Artinya kita harus kasih tahu kepada anak-anak ataupun siapa di saat melakukan wudhu, jangan sampai menimbulkan fitnah. Mentang-mentang wudhu hanya sebut Ustadz lama banget. Seberapa lama sih wudhu? Kecuali naudzubillah min dzalik ya, yang waswas, ada waswas Ustaz. Naudzubillah. Waswas, ada waswas beberapa kali. Itu. Jadi kita ambil yang wajib, buru yang wajib pula. Nah, itu diantara seperti tadi. Yang ketiga, kekurangan air. Itulah aturan yang ke sana dah. Masalah kekurangan air, apa harus pakai wudhu atau dikasih kepada hewan ataupun makhluk yang mulia. Nanti itu mah kaitannya, ini kita ngejelasin ini aja. Wa aidikum ilal mirfaqain itu sini nih. Ya sedikit lah, agak lebihin dah. Enggak sampai di sini banget. Sampai sini nih. Ya. Guru mah sampai begini, misal lihat guru enggak kalau lagi wudu. Saya mah kalau ama wudu ya.
Emang udah di empang gitu kan. Tak, sama dia tuh. Ustaz itu lihat. Oh mama gitu udah nih ya. Emang mama mah duhur 15 menit udah gak wudhu kalau kita. Jadi santai wudhunya. Kedua emang di bak banyak air. Dan dia jelasin tuh di sela-sela ngaji. Itu untuknya. Yang ketiga, wamsahu ru'u sakum. Ya. Pamsahu apa wamsahu? Hah? Rapikun, awas tuh rapikun dosa mah. Akan mah gitu ngaji, ya orang nggak bakalan ini. Cuman kan di samping itu pula kita nggak menutup Ustadz itu orangnya terus saja lebih baik mendengar daripada mengajar. Cuman kebetulan endorse dia supaya semangat, ya lama-lama Ustadz juga berhenti. Ya udah kamu sekarang kalau mau kita banyak Ustadz kita mah. Ya iyalah ya, orang tua mah dengar lah, mah yang muda maju. Masalah ru'usakum di sini, Ustadz punya guru, itu pun tidak dianjurkan, cuman tadi pula Ustadz, yaitu fadlul amal, lebih barakah daripada guru. Cukup begini. Ya. Dan kalaupun misalkan lebih bagus begini. Tapi guru Ustadz mah begini. Tak, ini air, kalau mau ngikutin terserah sih, karena di situ ada satu rahasia. Setiap yang dibasuh tuh rambut nanti di akhirnya jadi saksi. Tak, begini. Jangan basah juga, coba sakit nih. Ya kita ngimbangin aja. Silakan. Kenapa? Karena kelebihannya itu rambut yang kena sama air wudhu nanti di akhirat akan bersinar. Karena saya pun mah kan bersinarnya sedikit sih, nyoncol kayak si jajan begini aja. Pul, kenapa itu nyoncol? Ya dulunya begitu sih. Gitu maksudnya. Jadi tidak ada unsur itu salah apa enggak? Enggak. Karena di sini hanya wamsahu. Wamsahu itu hanya menyapu kepala. Bukan rambut ya. Awas suka salah. Ada yang mengatakan menyapu rambut. Bagaimana yang botak? Biasa kali ya? Itu maksudnya. Karena di sini bahasanya ru'usakun, kepala. Warjulakum ma'al ka'bain. Dua kaki serta mata kaki. Ya lebihin segini dah. Ya, jangan pas di sini banget, nggak perlu pisan. Ya, masa iya. Takkan kalau untuk lebihnya kita nih maaf ya, lalu maaf ya. Ini diangkat dong. Walaupun ini disunahin sebelum wudhu bersihin dulu sela-selanya. Ini belum disebutin beberapa amalan sunnah sebelum wudhu. Ya, ini mah langsung ke pokok aja. Suruh siapa emang? Ini yang namanya toharo. Yang kedua toharo itu ghuslu atau mandi besar. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Hah? Adus. Tahu adus? Bahasa Jawa itu adus kan? Adus. Junub itu kan bahasa Arab. Nih, cara adus langsung saja ya. Tolong, ditolong nih. Kalau bahasa tolong ada warning. Kenapa saya bilang begitu? Karena mohon maaf, ada beberapa alamat anak kok bandel ya. Kenapa ya? Dari kitab yang menjelaskan Ustadz tahu, karena cara pembikinannya yang sembrono. Cara bikinnya. Habis main badminton main naik aja. Cuma Dedi PW itu mah. Artinya ada beberapa kiat atau tips untuk membuat ataupun mewujudkan anak sifat soleh. Ya dari awal dong, adonannya harus bagus. Di antaranya tadi, karena tidak menjaga yang namanya adus. Dan tidak bisa sebenarnya bagaimana adus yang benar. Di samping yang lain, di saat kita mau melakukan hal itu, tolong dong secara islami
Walaupun itu tidak ditekankan, terserah bini kita mau sambil nakal bagaimana, terserah, jangan soton. Cuman kan itu ada etika. Artinya sholat pakai sarung juga jadi, tapi kan ada etika. Ya, yang penting satu aurat baina surah wa rukbah. Itu kan. Kalau di rumah Ustaz masih jarang baju, waktu ngangon di kampung cukup sarung aja ke sini. Sekarang kita lihat orang pakai celana segini, ngapain kita komen? Yang penting sholatnya ke maghrib, ke sana ke kiblat. Kalau sholatnya ke utara baru kita komen. Artinya kita jangan terlalu banyak komen ataupun ini kalau kita nggak tahu, karena yang namanya satu aurat dalam rukun sampai sini, ya sampai sini malahan rukbah dengkul, sampai segini main bola juga bisa deh kan, badminton. Bahkan orang laki-laki, ciri laki-laki yang benar, yang baik, punya akhlak, yaitu bisa jaga aurat. Tolong kalau orang jadi imam, jadi khatib di sini, kalau masih buka aurat, lago namanya, lacut, pujar, nggak boleh. Apalagi imam yang rokok, nggak boleh jadi imam. Hah? Enggak, sebenarnya Ustadz itu fokus ke permasalahan, bukan canda dong. Guru pernah ngasih tahu, kalau ada kan carilah yang nggak ngerokok. Kenapa? Ini takut baunya, malaikat nggak mau, kecuali dia pakai siwak ataupun dia bawa Pepsodent di mana-mana. Artinya begini ya Ustadz, walaupun Ustadz perokok banget ya, rokok, dan itu sangat Ustadz kalau mau sholat, Masya Allah, apapun yang penting saya secara pribadi, jangankan malaikat dulu, kita dulu dah, jangan pingsan malaikat gitu maksudnya. Tolonglah kita cari khatib atau imam itu yang bersih dari rokok. Kalau Ilham masih ngerokok diraguin, masih diraguin ya. Cuman kadang orang, jangan kamu pakai imam yang ngerokok. Ya orang lagi ngerokok nggak boleh. Cuma deh itu mah. Kembali ke tema. Ghusl atau adus itu, di dalam melakukan adus ada beberapa hal yang disunahkan. Yang pertama, siwak. Yang kedua, melakukan wudhu. Yang ketiga, bersih-bersih dulu yang susah-susah sama air. Yang selanjutnya, biasa meratakan air dari mulai sini ke sana. Kenapa kita dari kepala, dari wajah dulu? Oh, air pasti ngalir ke bawah, itu maksudnya. Dari kaki juga boleh, nggak apa-apa, cuman kita olok air dari sini nih. Langsung sebelum kita yakin bahwa air itu merata ke seluruh badan dan seluruh lubang-lubang yang mana Ustaz yang harus ditindak, bilangin sama situ. Kewajiban kamu udah. Di saat itu si perempuan jongkok kelihatan, itu lubang harus wajib dikum. Itu pun orang lain nongtot boleh mah. Bagaimana Ustaz nongtot? Itu mah kan ngeri itu. Jadi begini, itu jorok sih, tapi penting. Iya, itu jorok. Kalau perempuan jongkok kelihatan tuh. Kasih tahu Mbak Isti. Lagi jongkok nih, itu kelihatan tuh barang kamu tuh yang berit. Nah itu yang kelihatan itu lubang tikus, lubang berit. Aduh, jelasin aja deh. Itu harus dibasuh. Artinya bukan dibasuh, harus kena air rata. Ya terserah itu mah, prosesnya mau dikolek, mau dicungkil, terserah, yang penting sampai itu air. Artinya jangan dulu pakai sabun atau itu masalah. Dan itu permasalahan yang sering kita lakukan di saat melakukan adus, yang nggak tahu yang penting air rata. Walaupun ratanya dengan sampo, basah. Ini masalah, dan itu permasalahannya yang sering kita lihat sebagian besar. Yang masih mending yang nanyanya belum nikah, udah punya cucu.
Ditanya niat adus gimana? Nawaitu sama Godin Pak Ustadz. Masya Allah. Ustadz itu bukan canda, bukan. Itu orangnya yang ngomong. Itu dari siapa? Itu kan sama-sama buka Pak Ustadz. Sama buka. Buka apa? Ya buka sarung, ya buka alana, ya buka siaran loh. Itu buka puasa enggak? Sampai seperti itu agama di kita. Na'udzubillah min dzalik. Tapi alhamdulillah sekarang nggak ada yang pas naik nawaitu sama Godin. Dia mah naik doanya itu. Adus doanya itu. Astagfirullahaladzim. Itu yang bertanya dan itu yang doa seperti itu punya cucu. Artinya jangan harap kita selalu fokus ke permasalahan jinah di luar, tetapi kita tidak pernah merasa kita sedang melakukan jinah. Ini berkaitan dengan adus nih, merambah. Nggak tegur sapa sedikit 3 hari, udah duh pulang sana ke rumah lu. Ini awas ada kinayah tuh bahasa. Bahasa pulang itu bahasa apa? Ayo. Ya ngusir lah. Tolong catat, tidak ada talak 3 di Islam. At-talaqu maratani. Ada 2 talak. Talak 3. Ada apa? Talak 3 nggak ada lagi. Ini 7 sekalian apa? Arti maratani di situ talak 3 itu tidak boleh kembali lagi tanpa keselang nikah lagi itu si perempuan. Nah itu tadi. Kenapa ini pusat bicara itu? Supaya kita membuat anak yang baik, soleh. Bukan hanya soleh berdoa nama soleh. Nah Ustaz doain anak saya supaya soleh, bapaknya nggak soleh. Dibilang nggak nyambung sih bohong. Cuman nggak enak aja gitu maksudnya. Ustaz kenapa tekanin ini? Ini banyak ini masalah ini. Yang artinya di sini menyeratakan air ke dalam tubuh kita. Yang kedua, di dalam pelaksanaan adus, karena di sini kebanyakannya pakai bak kalau mandi ya. Kang Ustaz pakai bak apa pakai apa? Hah? Shower ya. Kalau main ke rumah Akang mah tuh showernya dari handbody dibolongin. Gitu. Ya dimasukin ke pipa, dilem. Pas bagian istri copot itunya. Oh! Itu artinya kita supaya apa? Ikhtiar, menjamin. Artinya apa? Si air itu tidak mustakmal dalam artian tidak langsung bekas air itu masuk lagi. Ya kebanyakan kalau di bak ya gini kan, langsung muncul ke sana lagi. Nah itu. Dan memang susah ya. Ini Ustadz omongin bukan untuk merubah pola hidup ataupun merubah pola yang sudah ada. Maaf ya, maaf ini. Memang sih ya. Kadang kalau melakukan wudhu di tempat dekat buang air besar itu suka ngewaris sifat lupa. Ada juga yang mengatakan makruh. Artinya di saat mengucapkan nawaitul wudu'a itu cukup di hati gak di lisan. Harusnya. Boleh itu nggak apa-apa di tempat di situ apa WC lah tempat buang air, di sini tempat wudhu boleh karena keadaan posisi. Oleh karena itu Ustaz bikin di luar, Ustaz biar di luar, Ustaz di depan rumah anak-anak santri ataupun di sini. Takut mengucapkan satu kalimat yang emang diharamkan diucapkan di tempat. Satu contoh, nama Ahmad. Misal istri punya anak Muhammad nyebut nama di situ, nggak sadar kan? Itu jadi itu antisipasinya. Kalaupun kita bisa inian, usahakan tempat untuk melakukan itu di tempat yang jauh dari ataupun sekat lah. Gitu. Jangan dirubah Pak Dedi, itu adanya udah begitu dah. Artinya cuman kalau niat jangan. Kau coba niat adus gimana Pak Dedi, saya tes. Niat adus, aduan. Pak Dedi coba tes niat adus.
Jadi grogi Ustaz. Ustaz juga grogi tadi suruh nulis. Terus kalau bukan dia yang nyuruh nggak mau. Sudah lama, hampir berapa puluh tahun. Papan boroda di sana udah nggak dipakai. Paling nggak anak-anak yang nulis. Ayo, nawaitu gusla min jami'il badani fardal. Bener tuh itu. Robna bener tuh. Tanyakeun ta ka manehna. Ulah nanyakeun wae eta atuh kajang eta teh. Nanyakeun arisan wae, kali-kali nanyakeun ilmu. Cuma bisa anu yakin di sana. Karena melakukan sesuatu hal dalam Islam itu harus yakin, nggak ragu. Oh itu berdoanya. Nawaitu ghusla li rafil hadasil akbari min jami'il badani fardal lillahi ta'ala. Kapan dibacanya? Yaitu di awal mulai kita basuh. Bahkan ulama yang mengatakan sampai sebelum itu air rata jangan putus itu doa. Sebelum air itu rata, jangan putus itu doa. Kadang ada yang minta syariat, Kang anak saya nakal banget, berarti bikinnya nakal. Itu gas dulu ya, adus mandi. Yang ketiga apa? Tayamum. Tayamum itu sesuatu amalan, maaf bukan pengganti wudhu ya. Di sini hanya keadaan darurat syar'i. Karena pengganti itu menyeluruh fungsinya. Tetapi tayamum itu kegunaannya dan daya kekuatannya minus. Cuman hanya satu waktu. Misalkan kita mau sholat zuhur tayamum untuk satu waktu mas, nggak boleh belum batal ini nggak boleh, harus tayamum lagi. Dan cara tayamum itu jangan punya pikiran seperti wudhu kumur-kumur, bagaimana? Dan itu pun nggak perlu sampai belepotan gitu bang. Di tayamum nih yang Ustadz lihat dari guru pernah, langsung saja kapan lagi kita contohin ya. Tuh, halus ke dibuka kacamata mah. Jadi caranya dulu nih. Ataupun kita gali buat tayamum itu tanah segini, jangan di atas ya, karena takut najis juga. Artinya digali ataupun di tempat yang udah dalam dan kering. Tetapi alangkah lebih baiknya kita punya anggapan kalau kita sekarang lagi di pesawat. Adalah yang di situ namanya debu. Bukan debu-debu jalanan ini, debu-debu kapal pramugari. Ingat Ustadz kalau waktu itu ya, padahal saya tahu itu kan Mbak, Nona, tunggal liuk nih. Nah, orang nyebut tes, baru ngaliuk. Mau tayamum, Pak. Kalau biasanya para kiai atau para rombongan umroh haji, tayamum di sini nih, katanya. Jadi di pinggiran yang benar di situ ada kalau tangan digituin ketahuan. Nawaitu at-tayamum. Sedikit jangan sampai belepotan. Itu yang wajib saja. Gak perlulah inilah itu kumur-kumur itu gak perlu. Ini nih. Yang ini aja. Diusap. Ya, diusap itu tayamum. Insyaallah mudah-mudahan semuanya pada paham dan ngerti dan menambah wawasan walaupun sedikit. Kiranya Ustadz segitu saja karena udah jam 9. Ya. Tayamumnya bukan dong tadi. Kenapa? Kenapa? Bukan tangan. Begini ya. Tinggal Kalau kita sampai di 80. Tap lagi kemana? Tangan kanan.
Jangan bekas tayamum dari sini dipakai lagi, nggak boleh awas tuh. Jadi satu total, satu itu satu anggota. Jangan sampai dua tangan, satu ini jangan. Itu yang baru berdatan. Cek. Cek. Iya. Cuman syarat doang. Terus kemana? Sini. Seperti wudhu cuman gosok pakai ngebul bagaimana, jangan. Cuman hanya syarat. Dan tolong, itu bukan pengganti wudhu. Itu hanya alat darurat syar'i saja. Karena kapasitasnya, kekuatannya cuman hanya satu waktu. Itu pun bisa batal dan nggak boleh untuk melakukan sholat dari tayamum tadi jikalau ada kabar yang dipercaya ada air. Batal itu tayamum. Dari mana kamu? Ada air di sana. Dan dilihat waktu masih panjang ataukah sempit. Kalau masih panjang, kira-kira ke sana nggak bikin jadi waktu habis, ganti, batal. Karena tayamum bisa batal dikarenakan ada air. Ngerti? Paham? Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan sedikit banyak memperlengkapi ibadah. Dan sekaligus lagi nanti kita akan bahas setelah ini, yaitu masalah pembagian air dan air yang dipakai. Ada tahir, mutahhir, ada tahir, ghair mutahhir, ada air yang mutanajis. Nanti supaya kita tahu dan supaya kita enggak bingung. Ini air suci apa enggak ya? Kalau kita tahu mah, air suci itu, walaupun sedikit. Insyaallah kita nyambung, mudah-mudahan umur kita panjang ya. Kalaupun nanti kita Ustaz nggak datang, Ustaz udah serahin ke Ustaz Ilham. Karena dia termasuk Ustaz juga berguru sama beliau, dan mudah-mudahan kita doakan senantiasa Allah beri ilmu yang manfaat, berkah keluarganya, berkah turunannya, dan jadikan putra dan putri soleh dan solehah, khususnya semuanya yang hadir pada malam hari ini. Ya Allah, mudah-mudahan tidaklah kita ataupun jamaah keluar dari masjid ini kecuali mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalaupun nanti meninggal dan kita menuju ke akhirat, kita termasuk daripada meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Dari Ustaz mohon maaf, walaupun minkum, wabillahi taufiq wal hidayah, wahdina syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.